Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana. Teman-teman, hari ini saya mau masak olahan berbahan dasar tahu ya teman-teman. Dan tentu saja ada bahan yang lainnya akan saya tambahkan dalam menu masakan tahu kali ini. Namanya adalah tahu masak ya teman-teman, bukan tahunya dimasak. Tapi memang nama olahan ini atau menu makanan ini adalah tahu masak, dan ini adalah tahu masak khas Cilacap ya teman-teman. Dan setiap daerah tentu saja ada makanan khas yang berbahan dasar tahu ya teman-teman, atau terbuat dari tahu ya teman-teman. Kalau di Cilacap namanya tahu masak. Ada juga di daerah lain yang namanya adalah ketupat tahu, ada yang namanya lontong tahu, terus ada ketoprak yang di dalamnya ada tahunya ya teman-teman. Tapi ini di Cilacap namanya tahu masak. Dan seperti apa dan bagaimana serta apa saja yang saya siapkan dalam membuat olahan atau menu masakan khas Cilacap tahu masak, yuk ikutin prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan ada tauge ya teman-teman. Ini tambahan dari tahu masaknya adalah tauge. Kemudian ini tahunya. Tahunya boleh menggunakan tahu putih, juga boleh menggunakan tahu kuning ya teman-teman. Kemudian terlebih dahulu tahu akan saya goreng, dan dalam proses goreng ini ada yang suka kering, juga ada yang setengah matang ya teman-teman. Tapi di sini saya akan goreng kering ya teman-teman. Saya akan goreng kering, dan untuk tahunya ini tawar ya teman-teman. Kebetulan saya dapatnya tahu yang tawar, tapi kalau ada yang tahu yang asin pun tidak apa-apa ya teman-teman. Ada yang biasanya digoreng setelah dipotong-potong kecil, ada yang digoreng utuh-utuh kayak gini baru dipotong-potong. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Nah, ini tauge-nya saya siram dengan air panas ya, tidak direbus. Cuman saya siram aja seperti ini supaya masih tetap garing rasanya. Tapi aroma langunya sudah hilang ya teman-teman. Nah, ini saya aduk-aduk, nanti baru saya akan angkat. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, taugenya masih seperti mentah. Kemudian tambahan yang lainnya di sini ada kol. Nanti ini kolnya saya akan iris halus-halus. Nah, ini tahunya tadi sudah digoreng, ini seperti ini kering ya teman-teman. Dan untuk bumbunya sederhana banget, ada cabai rawit, gula merah, kemudian bawang putih. Nah, ini cabenya saya sudah goreng ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mentah juga nggak apa-apa, tapi saya goreng. Untuk bawang putihnya juga saya goreng ya teman-teman. Jika yang tidak suka pedas ya jangan terlalu banyak menggunakan cabai rawitnya, boleh ditambahkan cabai keriting, itu garam ya teman-teman. Kemudian ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng. Nanti ini diulek sebagian buat taburan. Kemudian ini ada asam jawa yang sudah saya rendam menggunakan air panas, saya akan gunakan airnya. Dan untuk bahan tambahan yang lain di sini timun ya teman-teman, ini opsional aja. Kalau teman-teman tidak suka ya tidak usah menggunakan timun. Nah, ini kolnya saya akan iris-iris halus seperti ini, dan ini kolnya itu tidak usah dimasak ya teman-teman. Jadi kolnya nanti dinikmatinya itu mentah. Nah, di sini saya akan mulai menghaluskan bumbunya. Pertama kali saya akan ini cabenya, cabai rawitnya 3 biji, kemudian ada bawang putih 2 biji, garam. Dan tidak menggunakan penyedap rasa ya teman-teman. Cuman seperti ini aja, tidak menggunakan penyedap rasa. Saya akan ulek terlebih dahulu cabai, bawang putih, dan garamnya. Nah, saya akan tambahkan sedikit di sini. Nah, ini gulanya. Mohon maaf tadi tidak kerekam. Saya sudah masukkan antara garam dan kacangnya. Kacangnya saya menggunakan 1 sendok makan ya teman-teman.
Kalau teman-teman suka yang medok ya boleh ditambahkan, tapi biasanya kalau tahu masak di sini bumbunya tidak terlalu medok ya teman-teman, dan nggak kayak ketoprak juga nggak kayak gado-gado gitu kan, jadi bumbunya itu encer. Nah, ini sudah halus, saya akan tambahkan air asemnya ya teman-teman. Nah, saya menggunakan 2 sendok makan air asam jawanya. Jadi dalam pengolahan tahu masak ini ada berbagai macam cara ya. Ada yang asam sama gula merahnya direbus terlebih dahulu, tapi ada yang seperti ini, ditambahkan setelah bumbunya sudah halus baru masukkan air asam jawanya. Nah, ini saya akan potong-potong tahunya di piring seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai tatakan talenan nggak apa-apa, cuman karena saya pengen supaya tahunya tuh tidak ada aroma yang suka tertinggal di talenan ya teman-teman. Nah, seperti ini, boleh kotak-kotak, boleh seperti ini, pokoknya selera teman-teman aja ya. Kalau saya seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini tauge-nya. Tauge-nya boleh menggunakan kecambah yang pendek-pendek itu, boleh menggunakan seperti ini, dan bahkan ada yang menggunakan kecambah kedelai. Ini kolnya sudah saya masukkan. Untuk cara penyajiannya selera teman-teman ya, mau ditumbuk jadi bersusun-susun boleh, mau dijejerkan seperti ini juga boleh ya. Kemudian ini saya tambahkan ketimun karena supaya lebih segar aja ya teman-teman. Tuh, ini opsional karena biasanya di tahu masak itu tidak menggunakan timun ya, tapi ini saya menggunakan timun. Kemudian saya akan tuangkan bumbunya di sini. Nah, seperti itu. Jadi tidak terlalu medok ya teman-teman bumbunya. Nah, seperti ini nyusunnya. Oh ya teman-teman, jika resep ini bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Nah, ini sudah selesai. Dan saya akan tambahkan di sini adalah taburan kacang tanah gorengnya tadi ya teman-teman. Jadi ada taburan kacang tanah seperti ini. Kemudian kecap dulu ya teman-teman. Kecapnya ini kalau yang tidak suka manis ya tidak usah ditambahkan kecap. Tapi saya agak suka manis karena ada asamnya. Kemudian ini taburan bawang gorengnya. Seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya kerupuknya menggunakan kerupuk yang warna pink itu ya teman-teman, tapi saya nggak ada, jadi saya menggunakan kerupuk putih seperti tadi ya teman-teman. Nah, ini kerupuknya sudah saya angkat. Seperti ini penampilannya atau penampakan terakhirnya. Cantik ya teman-teman. Kok manis, cantik teman-teman, seger gitu. Dengan demikian selesai sudah proses masak tahu masak khas Cilacap ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Dan ini saya akan cicipi. Di sini saya menggunakan lontong ya teman-teman, sekaligus untuk makan siang. Ini sebenarnya digadoin juga enak, seger. Nah, ini tapi saya akan nikmati bersama lontong. Kebetulan saya tadi ada lontong sedikit. Dan ini kerupuknya, mestinya kerupuknya menggunakan yang merah-merah, tapi saya lagi tidak ada, jadi saya menggunakan kerupuk bulat seperti ini. Untuk cita rasa tahu masak ini adalah asam, manis, asin. Jadi perpaduan rasa yang sangat segar. Lontongnya lembut. Nah, ini tahunya.
Bumbunya juga sangat berasa ya teman-teman, walaupun tidak banyak kacangnya, tapi bumbunya tetap sedap. Dan ini rasanya segar, enak banget, cocok untuk segala musim, makanya teman-teman wajib coba. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga berhasil.